Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada ila Allah bi'idnihi wa syirajan munirah wa ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 1A dan kelas 1B yang berbahagia, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Tidak ada kalimat yang pantas pagi-pagi hari ini yang kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman adalah tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talibul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, walaupun saat ini masih kondisi pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran ini masih kita lakukan jarak jauh, sehingga Pak Rahmat harus membuatkan video untuk pembelajaran kalian di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang kita cintai, bersama dengan ayah, bunda, bersama dengan bapak, ibu, guru, dan seluruh orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam surga. Baik anak-anakku sekalian, kemarin Pak Rahmat ingin mereview ulang, mempelajari ulang berkaitan dengan mapel PAI. Kemarin kita sudah masuk tentang rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam, Islam didirikan atas 5 asas. Ya, anak-anakku yang berbahagia, Islam didirikan atas 5 asas. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu ada 6, Islam itu ada rukun Islam ada di 5. Yang pertama adalah kita bertauhid, syahadatain namanya. Kemudian yang kedua kita mendirikan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh dan isya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat biasanya ketika datang bulan Ramadan. Setiap masjid ataupun mushola mengadakan namanya zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain. Kemudian shaum Ramadan, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa pada bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Nanti kita melaksanakan puasa, akhir dari puasa adalah kita mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, al-hajju, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Tentu bagi hamba-hamba Allah, bagi teman-teman yang Allah beri rezeki lebih, maka dia boleh mendaftarkan diri untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Baik anak-anakku sekalian, jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Jadi syahadatain itu disebut juga dengan 2 kalimat syahadat. Pak Rahmat ulangi, syahadatain disebut juga dengan 2 kalimat syahadat.
syahadatain sama dengan dua kalimat syahadat. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian, syahadatain disebut juga dengan dua kalimat syahadat. Ya, nah dua kalimat syahadat itu pertama adalah asyhadu an la, ya, asyhadu an la ilaha, salah. Asyhadu an la ilaha ya, ini namanya syahadat ya, yang para makbulatin ya, yang para makbulatin namanya syahadat tauhid. Yang para makbulatin namanya syahadat tauhid. Ya, namanya syahadat tauhid. Sementara wa asyhadu anna Muhammadar ya, yang para makbulatin namanya syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, syahadatain disebut dengan dua kalimat syahadat. Nah, syahadatain itu ada dua kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat tauhid. Mana syahadat tauhid? Ini. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini namanya kedua adalah syahadat Rasul. Para makbulatin yang besar ini namanya syahadat tauhid, sementara ini adalah syahadat Rasul. Anak-anakku sekalian, mengucap dua kalimat syahadat ini, syahadat yang satu dan syahadat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah syarat ucapan dilakukan di saat orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang akan masuk agama Islam. Terjadi juga dengan di zaman Nabi, ada namanya Khalid bin Walid. Ada lagi namanya Abu Sufyan. Ketika mereka masuk Islam, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna, kemudian aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka kita menyembah hanya kepada siapa? Kepada Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya, kepada siapa? Allah. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta.
menciptakan parahmat, bumi, seluruh alam ini, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, seluruh yang ada di alam sini, yang ada di alam ini merupakan semua adalah ciptaan Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, syahadat tauhid artinya kita bersaksi dan meyakini bahwasanya Allah saja yang berhak disembah. Atau ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya untuk Allah loh teman-teman. Tidak boleh ibadah ini teman-teman kita kasih kepada makhluk ciptaan Allah. Seperti apa? Orang-orang kafir Quraisy dulu mereka menyembah apa? Menyembah patung. Ternyata patung itu ada yang terbuat dari batu. Kemudian ada yang terbuat dari kayu, ada lagi yang terbuat dari tanah liat, ya, dan seterusnya. Dan ada yang paling aneh, patung tersebut terbuat dari adonan roti. Teman-teman mungkin bisa, anak-anak Bapak Rahmat, mungkin di rumah bisa melihat bundanya buat roti, ya. Biasanya tepung dikasih air, diadonin sampai kental gitu, ya, sampai menggumpal gitu, ya. Kemudian dicetak. Nah, orang Quraisy dulu, mohon maaf, ketika misalnya mereka tidak menemukan patung, batu, tanah dijadikan patung, maka mereka membuatkan patung tersebut dari adonan roti. Logikanya seperti di kita sekarang, kalau Pak Rahmat jalan ke toko roti, produksi roti, ada namanya roti buaya, ya. Adanya namanya apa? Roti buaya. Persis kayak buaya. Ya, di atasnya tuh ada coklat, ada keju dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir Quraisy dulu membuat patung dari adonan roti, dibentuk cetakannya seperti orang, seperti manusia, dibentuk rupanya. Kemudian apa? Patung tersebut, adonan tersebut disembah. Patung roti, beri kami kekayaan. Patung roti, beri kami harta yang banyak. Patung roti, tolong sembuhkan kami yang sakit. Kira-kira pertanyaan Pak Ustadz, pertanyaan Pak Rahmat, kira-kira patung roti itu bisa memberikan manfaat tidak? Atau kira-kira patung roti itu bisa memberi kita kesembuhan tidak? Atau kira-kira patung roti itu bisa berbicara atau tidak? Ataukah misalnya patung roti itu bisa memberi kita kesehatan, atau memberi kita cerdas, ataupun yang lain? Tentu jawaban anak yang soleh dan soleha adalah tidak mungkin. Mana ada adonan roti bisa berbicara? Ketika orang-orang Quraisy menyembah patungnya, beri kami kekayaan, beri kami harta yang melimpah, ya. Ketika sedang berdoa, perutnya lapar, akhirnya patungnya pun dimakan. Aneh, ya? Berdoa biar dapat kekayaan, dapat harta yang banyak, bisa beli roti yang banyak, makan yang enak. Ternyata ketika mereka berdoa, orang Quraisy ternyata lapar, akhirnya patung yang tadi dibuat dari adonan roti tersebut, patung tersebut pun dimakan, alias Tuhannya pun dimakan. Ini nggak masuk logika kita. Jadi anak-anakku sekalian, kalau meminta untuk ilallah, mintalah kepada Allah. Astajib lakum, maka akan aku kabulkan permintaan tersebut. Sehingga anak-anakku sekalian, orang-orang yang menyembah patung disebut dengan orang yang telah berbuat musyrik atau berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Kemudian poin yang kedua, syahadat ar-rasul, artinya bersaksi dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh menyembah kepada Nabi Muhammad, ya, tapi sembahlah Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan seterusnya, ya. Allah itu
Hebat. Jadi anak-anakku sekalian, utusan Allah disebut nabi ataupun rasul. Dan nabi dan rasul bukanlah Tuhan, ya, tetapi mereka adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan mereka mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang sangat indah sekali, yang perlu anak-anak Pak Rahmat harus, kita semua harus mencontohkan akhlak-akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan minum, membaca Bismillah dan sambil duduk, ya, tidak boleh ambil gelas minum berdiri. Ya, tidak boleh, ya, karena itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada umatnya untuk menyeru, perintah kepada umatnya untuk ubudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah persembahan terhadap selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah, sungguh-sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Ya, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Coba kita lihat dakwah para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, seruannya apa? Sembahlah Allah saja. Kemarin Pak Rahmat contohin Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa. Lihat. Kemarin Pak Rahmat contohkan Nabi Nuh, sekarang Pak Rahmat ingin mencontohkan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun. Anak-anakku sekalian, Fir'aun yang sangat kejam sekali. Sehingga setiap bayi yang lahir laki-laki harus dipenggal. Ya Allah. Pak Rahmat ulangi, kata Fir'aun, setiap bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel akan dipotong lehernya, akan dipenggal. Kejam sekali. Ketakutan orang-orang Bani Israel. Sehingga Nabi Musa melahirkan bundanya dan buanglah ke sungai. Di sungai apa namanya? Sungai Nil. Ternyata ketemu oleh istrinya Fir'aun. Dan dipelihara Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah keluarga besar Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Saya adalah Tuhan. Wahai orang-orang Bani Israel, sembahlah aku. Perhatikan, inilah kesombongannya Fir'aun. Kata Fir'aun, hai orang-orang Bani Israel, sembahlah aku. Maka orang-orang Bani Israel menyembah Fir'aun. Kalau tidak menyembah Fir'aun, maka akan dibunuh atau akan dipenggal leher. Kejam sekali Fir'aun. Akhirnya apa? Fir'aun dengan sombong mengatakan kepada orang-orang Bani Israel dan menantang Nabi Musa alaihi salam, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya Allah. Anak-anakku sekalian, ternyata Fir'aun membanggakan diri mengatakan dalam surah An-Nazi'at atau Abasa, kalau Pak Rahmat tidak salah, Allah berfirman, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka sembahlah aku. Nah, anak-anakku sekalian, singkat cerita, pasukan Fir'aun, para tentara Fir'aun mengejar pasukan Nabi Musa. Pasukan Nabi Musa adalah orang-orang lemah yang diikuti oleh orang-orang Bani Israel, ya, sehingga Nabi Musa lari. Di depannya ada lautan. Ya, kalau Pak Rahmat lari ada lautan, gak bisa berenang Bapak. Lautannya dalam. Lautan dalam mungkin ada ikan paus, ya. Ada ikan yang tajam itu apa namanya? Ikan gergaji. Pasti. Ada belut mungkin. Jadi anak-anakku sekalian, Nabi Musa akhirnya kata Allah, ya Musa idrib bi'asakal hajar, pukullah tongkatmu ke lautan, maka lautan tersebut anak-anakku sekalian terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Bayangkan, Allah suruh Nabi Musa alaihissalam idrib bi'asakal hajar, pukullah tongkatmu ke lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi jalan. Akhirnya pasukan Nabi Musa pun berlari menyeberangi laut tersebut. Dan Nabi Musa pun kata Allah, pukul tongkatmu kembali,
Ketika Nabi Musa pukul tongkat kembali, maka lautan tadi terbelah menjadi jalan raya. Fir'aun dan pasukan tentara yang di tengah laut pun tertutup kembali, dan Fir'aun dan pasukan bala tentaranya pun tenggelam. Perhatikan, ketika bangga-bangganya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, so adalah Tuhan yang paling tinggi, ternyata kok Tuhan takut dengan air. Ya teman-teman, lucu tidak? Pasti lucu. Ya, Tuhan kok takut dengan air? Akhirnya apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman dengan imannya Nabi Musa, tapi terlambat Firaun. Nyawanya sudah di sini, ya. Akhirnya apa? Firaun jasadnya tidak diterima oleh bumi. Ketika jasadnya Firaun diikat, dibungkus, dikasih pemberat batu besar, ditenggelamkan ke lautan, orang-orang pulang, Firaun ada lagi di pantai. Akhirnya kata orang, kalau gitu kita kubur saja. Digali kubur dalam-dalam, dikuburkan, ditutup tanah rapat-rapat, orang pulang, ternyata Firaun ada lagi, dikeluar lagi. Artinya apa? Bumi tidak mau menerima jasad Firaun. Dibuanglah ke atas gunung, dilemparkan ke bawah harapan supaya dimakan hewan buas. Ketika dilemparkan, orang-orang kembali lagi, ternyata di jalan yang sama menemukan jasad Firaun. Akhirnya orang-orang Mesir pada masa itu akhirnya mengawetkan jasad Firaun yang sampai saat ini ada di Mesir. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu saja yang ringkasan pembelajaran kita pada kesempatan ini berkaitan dengan arkanul Islam, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian anak-anakku sekalian, hari ini Pak Rahmat akan kasih tugas buat kalian, kerjakan halaman 19, kemudian 20 dan 22. Ya. Pak Rahmat ulangi. Kerjakan halaman 19, halaman 20, kemudian halaman 21 dan halaman 22. Baik, itu saja yang bisa Pak Rahmat ulas kesempatan kali ini. Maka insya Allah pekan depan surat Al-Fatihah kita loncat dan kita akan masuk pada pembahasan tentang ayo belajar. Ya, akan Pak Rahmat review lagi tentang ayo belajar. Baik anak-anakku sekalian, bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan bertemu Pak Rahmat di lain kesempatan dan lain waktu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.